Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu dan Saudara ada yang baru pertama kalinya hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Oke, terima kasih. Warta lisan Minggu 15 Februari 2026. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Ubaja Nathanael Leka Tomensi. Bajem Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua, dan Bajem Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Bapak AR Dompas. Yang kedua, persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk pendukung pelayanan Yamuger. Yang ketiga, mengundang anggota jemaat simpatisan dalam acara ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 18 Februari 2026 pukul 18 WIB di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Tema pertobatan ekologis. Yang keempat, persidangan majelis jemaat diadakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat, dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Yang kelima, ibadah malam dengan tema menolak takhayul, tidak percaya ramalan, akan diadakan pada hari Kamis 26 Februari 2026 pukul 18 di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanto dari GKI Wongso Dirjan. Kiranya anggota jemaat simpatisan dapat hadir dan membawa serta sanak saudara. Yang keenam, lowongan pekerjaan dibutuhkan tenaga tata usaha GKI Wonosobo. Kriteria syarat-syarat dapat dibaca di dalam warta cetak atau e-warta. Calon pelamar menuliskan surat permohonan ditulis dengan tangan, bukan ketik komputer atau manual, di atas kertas folio bergaris. Surat lamaran ditujukan kepada Majelis Jemaat GKI Wonosobo, Jalan Kartini nomor 12. Dimasukkan dalam sampul warna coklat, di pojok kiri atas dituliskan lamaran TU, lalu diserahkan melalui kantor TU GKI Wonosobo. Warta selengkapnya Ibu Bapak bisa baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam terang kemuliaan Kristus yang dinyatakan di atas gunung, kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya dan diteguhkan oleh firman-Nya.
Marilah kita datang beribadah menyembah Dia yang memancarkan cahaya kemuliaan bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan NKB 5 bait 1 dan 2. Bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada Minggu Transfigurasi ini kita diajak memandang kemuliaan Kristus yang dinyatakan di atas gunung, cahaya ilahi yang meneguhkan iman para murid. Seperti Petrus dan kawan-kawan yang menyaksikan kemuliaannya, kita pun dipanggil untuk mendengarkan suara Bapa dan diteguhkan oleh firman-Nya. Matius 17 ayat 5 berbunyi demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mulia nama
Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, kami ingin mengaku dosa di hadapan Engkau. Dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami lebih mengikuti pengertian kami, akal pikiran, maupun kehendak kami pribadi. Sehingga kami lupa bahwa seharusnya kami mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dan bukan hanya sekedar memuaskan keinginan pribadi. Dalam segala hal, dalam berbagai aspek kehidupan kami, ya Tuhan, kami mohon ampun. Kami juga mohon ampun apabila terkadang kami masih mengharapkan sesuatu keajaiban atau mungkin pertolongan Tuhan yang fantastis. Dan ketika kami mengalami penderitaan, kami justru menjauh dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki hidup dan mampukan kami sebagai gereja untuk dapat menyatakan terang cahaya Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap
Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Ibrani 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah
Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah cahaya di dalam gelapnya kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tapi kiranya Engkau juga memampukan kami untuk bisa menghayati dan menghidupi firman tersebut, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai 18. Keluaran 24 ayat yang ke-12 sampai 18. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa rencanakan hal sia-sia, raja-raja dunia bersiap, dan pembesar bermufakatlah dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Putuskan belenggu mereka, buanglah tali
tawa mengolok mereka dalam amarahnya yang dahsyat, dalam murkanya ia berkata, akulah yang melantik raja di Sion gunungku yang kudus. Ia berkata, anakku engkau ku peranakan hari ini. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Mari memintalah kepadaku, kan ku memberikan bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi pun milikmu. Dengan memakai gada besi, mereka akan kau rembukan bagai tembikar tukang priuk, mereka akan dipecahkan. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Karena itu raja-raja baik bertindaklah bijaksana, hai para hakim di dunia, terimalah pengajarannya, beribadahlah pada Tuhan dengan gentar cium kakinya, agar murkanya tak menyala dan membinasakan hidupmu. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Bacaan kedua terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat 16 ayat 1 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 yang demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata
dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama haruslah kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 17. Dimulai dari ayat pertama. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Senang semua? Semoga semua berbahagia ya Bapak Ibu. Semoga semuanya senang karena kita bertepatan dengan long weekend juga hari ini. Besok libur, mau sinciaan. Nah, bagi-bagi angpau. Ada yang mau angpau Bapak Ibu? Mau angpau? Mau? Ya sama, saya juga. Itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hari ini kita juga merayakan minggu yang istimewa, yaitu Minggu Transfigurasi. Kita merayakan Yesus yang menampakkan kemuliaan melalui cahaya yang berkilauan, melalui sinar yang begitu terang. Dan kita mau melihat apa sebenarnya makna dari transfigurasi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang kita baca hari ini adalah sebuah kelanjutan dari pasal sebelumnya. Kalau kita baca di di pasal 16, di situ diceritakan sebuah percakapan antara Yesus, para murid, khususnya antara Yesus dengan Petrus. Apa yang terjadi? Jadi sebelumnya Yesus ini sudah menegur Petrus. Ketika Petrus menarik sang guru dan mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Hal itu dikatakan Petrus ketika Yesus menyatakan bahwa dia harus masuk ke Yerusalem dan menanggung penderitaan. Kenapa Petrus mengatakan hal yang demikian? Karena cara pikirnya, lalu juga bayangan tentang sosok Mesias yang dibayangkan oleh Petrus sama seperti Mesias yang dibayangkan oleh orang-orang Yahudi. Mesias yang seperti apa? Mesias yang datang dengan segala keagungannya, Mesias yang datang sebagai raja di atas segala raja, Mesias yang datang, pokoknya yang tinggi-tinggi. Tapi apa yang dikatakan Yesus bertolak belakang dengan pikiran mereka, dengan bayangan mereka. Yesus mengatakan bahwa dirinya harus menderita. Makanya Petrus langsung menarik Yesus dan mengatakan, "Jangan bilang begitu, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau." Lalu apa reaksi Yesus? Yesus justru sedikit marah ya. Ketika Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, sebenarnya itu adalah peringatan juga nih untuk Petrus untuk mengubah mindset tentang sosok Mesias. Lalu kita baca lagi di pasal 17. Di sini kembali lagi nih terjadi percakapan. Jadi ketika Yesus naik ke atas gunung bersama beberapa muridnya, lalu tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hadir di tengah-tengah mereka. Yesus berubah wujud. Nah, berubah wujud, makanya minggu ini disebut sebagai Minggu Transfigurasi. Wujudnya berubah menjadi wujud yang bercahaya. Jubahnya bahkan putih dan sangat menyilaukan. Lalu apa reaksi Petrus? Nah, kita lihat lagi nih reaksi Petrus. Petrus kembali mengatakan tentang apa? "Tuhan, sungguh baik jika kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Jadi dia kembali terkesima nih dengan sosok Yesus yang menampakkan cahaya kemuliaan Allah. Terkesima lagi, makanya Petrus sampai mengatakan, "Baiklah jika kami mendirikan 3 kemah." Kenapa sih Petrus berpikir demikian? Karena menurutnya inilah sosok Mesias yang sebenarnya. Mesias yang datang dengan cahaya kemuliaan. Mesias yang datang dengan keagungan. Ditambah lagi ada 2 sosok yang disebut sebagai Musa dan Elia. 2 sosok ini menggambarkan atau melambangkan Taurat dan para nabi. Makanya Petrus ingin mendirikan 3 kemah, tapi Yesus melarang supaya dia jangan mendirikan kemah. Kenapa? Bapak Ibu bisa kita bayangkan ya, kalau kemah itu benar-benar didirikan, akhirnya apa yang terjadi? Mungkin kalau kemah itu pada saat itu didirikan,
lalu masih ada sampai zaman sekarang, sampai saat ini, mungkin orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus semua akan tertuju ke sana, akan tertuju ke kemah itu. Ibadahnya baru mencapai titik yang paling tinggi ketika kita bisa mencapai kemah itu. Wah, akhirnya apa? Kemah itu menjadi tujuan. Tapi apakah tujuannya sudah benar? Belum tentu. Kadang orang sering salfok. Wah, salfok itu apa Bapak Ibu? Salah fokus. Jadinya orang tidak melihat kepada Yesus, tapi lebih melihat kepada tempatnya. Lalu mengkultuskan tempat itu. Akhirnya tempat itu menjadi tempat yang keramat, tempat yang istimewa, tempat yang menjadi tujuan. Akhirnya orang hanya fokus pada tempat itu, fokus pada praktik ritualnya, tapi lupa tentang siapa. Nah, itu supaya tidak terjadi demikian, maka Yesus melarang Petrus. Bahkan Yesus mengatakan, jangan ceritakan hal ini kepada siapapun sampai anak manusia disalibkan. Nah, lalu bangkit dari antara orang mati. Apa tujuannya? Tujuannya supaya orang-orang tidak kelebihan ekspektasi. Dan ketika sosok Yesus nanti harus menderita dan disalibkan, tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang, mereka akan kecewa. Lalu apa tujuannya hal itu dilihat oleh beberapa orang murid saja? Yaitu supaya mereka menjadi saksi. Mereka bisa melihat bahwa Yesus ini adalah benar-benar Mesias yang sejati. Dan peristiwa transfigurasi Yesus ini juga mengingatkan, kalau di bacaan pertama kita ya Bapak Ibu, ketika Musa bertemu dengan Allah, Allah yang hadir dalam wujud api, lalu Allah yang hadir dalam ketersembunyiannya, Allah yang hadir dalam kesunyian. Nah, di atas gunung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa peristiwa ini terjadi sebelum Yesus menempuh jalan derita? Sebelum Yesus menempuh perjalanan hingga sampai ke Yerusalem. Peristiwa ini terjadi untuk menguatkan iman sebelum salib itu dilihat oleh banyak mata. Yesus tidak menghapus penderitaan, tapi Yesus menyingkapkan makna dari penderitaan itu sendiri. Kemuliaan Allah lalu juga salib, ini adalah sebuah kontradiksi. Yesus hadir dengan kemuliaan tapi dia juga disalibkan. Ini kan adalah dua hal yang sangat-sangat kontradiksi Bapak Ibu. Tapi justru hal ini terjadi sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa Allah hadir dalam kemuliaannya melalui jalur penderitaan. Dan ini juga mengingatkan para murid bahwa mereka pun juga akan menderita, tapi mereka pernah melihat kemuliaan Allah. Ketika Petrus ingin membangun 3 kemah, dia ingin membekukan momen kemuliaan itu. Dia ingin mengabadikan momen kemuliaan itu. Tapi Yesus membawa mereka kemana? Turun gunung lagi Bapak Ibu. Yesus membawa mereka kembali ke tempat mereka. Tidak terus berada dalam kemuliaan itu, tapi Yesus mengajak mereka untuk kembali turun. Artinya apa? Artinya ketika kita berteologi, kita tidak boleh berhenti di puncak pengalaman mistiknya saja. Tapi kita harus mau bersedia turun dalam lembah penderitaan. Dan dalam penderitaan justru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sebenarnya, pertolongan Tuhan yang nyata. Dan ini juga yang menjadi kesaksiannya Petrus ketika kita baca bacaan yang kedua tadi. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus mengatakan bahwa dia menyaksikan sendiri kemuliaan itu nampak. Dan dia menyatakan bahwa dia berubah.
Dari yang tadinya mengagungkan dan ingin mengabadikan kemuliaan itu, Petrus pun juga sekarang ikut menanggung jalur derita. Makanya Petrus juga mengingatkan, tidak bisa kalau kita berusaha mengenal Tuhan menggunakan akal pikiran kita sendiri. Kita mengenal Tuhan jika kita menjadi satu dengan Tuhan, jika kita berada di dalamnya. Lalu konsep inilah yang menjadi awal dari perkembangan sebuah konsep yang disebut sebagai perikoresis, Bapak Ibu. Nah, perikoresis, kita nanti akan mendengar kata perikoresis itu kalau di Minggu Trinitas, Bapak Ibu. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita teladani dari kisah ini, Bapak Ibu? Yang bisa kita teladani dari kisah ini adalah terkadang manusia itu pengen kehadiran Tuhan terwujud melalui hal yang spektakuler. Makanya kadang ketika kita berdoa, kita pengen, Tuhan sembuhkan saya. Harapannya apa? Tiba-tiba dengan kita berdoa langsung sembuh. Tuhan, saya sedang tidak punya uang, tolong saya. Harapannya apa? Tiba-tiba datang uang. Dan itu yang sekarang laku ditawarkan oleh banyak gereja, Bapak Ibu. Banyak gereja sekarang berusaha menawarkan hal-hal yang instan. Oh, datang ke pendeta ini doanya sakti. Kalau doa itu langsung didengar Tuhan, langsung dijamah. Akhirnya apa? Orang langsung ke situ. Karena apa? Sama seperti Petrus, mengharapkan keagungan, keajaiban yang spektakuler. Akhirnya apa? Fokusnya bukan ke Tuhan tapi ke pendetanya, ke gerejanya. Oh, katanya gereja ini bisa mengabulkan. Kalau berdoa di gereja ini semua permintaan bisa terkabulkan. Akhirnya apa? Datang ke gereja itu, datang ke pendeta ini. Sama, makanya Yesus tidak mengizinkan kemah itu didirikan. Lalu apa lagi yang bisa kita teladani? Bapak Ibu, Petrus adalah seorang yang awalnya takut menderita. Dia tidak bisa menerima kenyataan tentang penderitaan. Padahal penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Penderitaan adalah hal yang memang harus dilewati semua orang. Tidak ada orang yang tidak pernah menderita. Tidak ada orang yang dari lahir ceprot sampai dewasa, sampai tua, hidupnya penuh dengan tawa, senang-senang saja, tidak pernah menderita. Tidak ada, Bapak Ibu. Semua orang pasti pernah menderita. Dan semua orang punya penderitaannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan, oh ketika mendengar orang lain menderita, saya punya penderitaan ini, saya menderita karena begini, terus kita sampaikan, oh saya dulu lebih menderita. Kita nggak bisa membandingkan juga seperti itu. Orang lain punya penderitaannya masing-masing. Tapi apa yang harus kita hayati di tengah-tengah penderitaan? Justru di tengah-tengah penderitaan Yesus hadir. Ketika Yesus mengajak para murid untuk turun gunung, artinya apa? Yesus mengingatkan bahwa mereka harus kembali pada kenyataan. Begitupun dengan kita, harus kembali pada kenyataan. Tapi di tengah-tengah kenyataan itu ada hal yang membuat kita kuat, yaitu kita tahu bahwa Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Dan selanjutnya lagi Bapak Ibu, masih tentang penderitaan. Kadang kita nggak betah menjalani penderitaan, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami saat ini. Lalu bagaimana sikap kita yang baik? Sikap kita yang baik ya kita mengingat Yesus. Yesus pun mengambil jalur derita. Yesus pun memilih untuk menderita bersama dengan manusia yang berdosa. Sampai apa? Sampai peristiwa salib itu terjadi dan kebangkitan itu nyata. Nah Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau memasuki minggu-minggu Prapaskah. Gak kerasa ya, tahu-tahu udah Paskah lagi ya. Panitia Paskah, Bapak Ibu sudah siap jadi panitia? Yang mau jadi panitia ada? Gak ada yang mau jadi panitia?
Waduh, ini ciloko ini. Nah, sebentar lagi kan kita Paskah, Bapak Ibu. Paskah itu ya mengingatkan kita tentang apa? Tentang jalur derita yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun ikut merasakan derita itu. Yesus hadir membersamai kita yang rapuh. Apa tujuan Yesus menampakkan diri dalam cahaya kemuliaan? Supaya kita tahu bahwa cahaya itu menyinari kegelapan. Cahaya itu hadir di tengah-tengah penderitaan. Cahaya itu hadir di tengah-tengah hidup kita yang gelap. Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Yang harusnya kita lakukan adalah sama seperti Petrus. Dia sudah mempersaksikan cahaya kemuliaan Tuhan. Begitupun dengan kita. Apakah kita sudah melihat cahaya kemuliaan Tuhan? Ya. Bahkan setiap hari, setiap detik kemuliaan Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Melalui apa? Contoh sederhana saja Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bisa bangun dari tidur, kita bisa bernafas, sekarang kita bisa berkumpul, beribadah di gereja ini. Apalagi kalau bukan karena kemuliaan dan anugerah Tuhan. Semua ini terjadi karena anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu masing-masing punya pengalaman tentang mempersaksikan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam penderitaan. Pasti semua orang punya pengalaman itu. Dan itulah tanda kehadiran Tuhan. Dan ketika kita sudah melihat kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang nyata, apa yang harus kita lakukan? Pancarkanlah kemuliaan Tuhan, cahaya itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika para murid melihat cahaya itu, Yesus mengajak mereka turun. Arti yang lainnya apa? Arti yang lainnya adalah jangan hanya melihat cahaya itu saja, tapi ayo kita jalan, turun gunung. Dan kita menampakkan kemuliaan itu melalui kehidupan kita. Ketika kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan, maka wujudkanlah cinta kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dunia ini melihat cahaya kemuliaan Tuhan yang nyata. Dan transfigurasi Tuhan Yesus ini juga mengingatkan bahwa cahaya itu tidak pernah padam, Bapak Ibu. Cahaya itu selalu ada. Tapi hanya kita yang terkadang menutup diri dari cahaya itu. Tuhan sudah memberikan cahaya kemuliaannya bagi kita. Tapi kadang kita yang menutupi diri dari cahaya itu. Jadi jangan pernah menutup diri dari Tuhan. Jangan pernah menutup diri dari cahaya kemuliaannya. Dan yang paling penting yang harus kita ingat adalah melalui peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Yesus itu tidak menjanjikan bahwa hidup orang yang benar, hidup orang yang rajin beribadah itu pasti akan selalu mulus-mulus saja. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu, Bapak Ibu. Tapi apa yang diwujudkan oleh Tuhan? Yang diwujudkan oleh Tuhan adalah meskipun kita dalam penderitaan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir dalam kerapuhan kita. Tuhan hadir dalam ketidakberdayaan kita. Dan bagi kita yang saat ini sedang merasa rapuh, bagi kita yang selama ini atau saat ini merasa menderita, ingatlah kembali tentang Kristus yang hadir di tengah-tengah penderitaan. Justru dalam penderitaan kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Jangan ketika kita menderita kita kecewa lalu kita meninggalkan Tuhan. Itu keliru Bapak Ibu. Mari kita hayati Minggu Transfigurasi ini dengan kesungguhan. Kita mempersiapkan diri untuk menyambut minggu-minggu Prapaskah, menghayati masa Raya Paskah ketika Kristus menempuh jalur derita untuk kita semua Bapak Ibu, supaya kita selamat
Maka minggu ini kita melihat kemuliaan Tuhan, dan selanjutnya kita pun juga akan melihat kemuliaan Tuhan dalam derita yang ditempuh oleh Yesus. Jadi selamat merayakan kehadiran Tuhan melalui cahaya kasih-Nya, dan jangan lupa, jadilah cahaya di tengah-tengah dunia yang menerangi kegelapan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena cahaya kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan kami pun ada di dalam cahaya itu. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa menampakkan cahaya itu melalui kehidupan kami, sehingga kami pun juga bisa menjadi suluh dan terang bagi dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami juga untuk bisa tetap berpengharapan di dalam penderitaan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan hidup. Karena kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan yang menyertai pelayanan dari gereja ini untuk persiapan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa menghayati minggu-minggu Prapaskah dengan kesungguhan hati. Untuk badan-badan pelayanan, Tuhan juga berkati, biarlah badan-badan pelayanan ini bisa menghasilkan buah yang baik melalui pelayanan, dan mampukan kami untuk ikut serta berkarya dan melayani bersama dengan Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan bisa membawa hal yang baik untuk masyarakat dan bukan malah menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di berbagai daerah, bahkan di Wonosobo pun banjir, tanah longsor. Tuhan kiranya menguatkan, Tuhan kiranya yang memberikan pertolongan, dan kami percaya Engkau adalah penolong di tengah-tengah kemenderitaan, dan mampukan kami untuk bisa menyatakan pertolongan tersebut bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Berdoa juga untuk setiap kami yang menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, untuk keluarga-keluarga yang merindukan keharmonisan, pemulihan relasi antara anggota keluarga,
pasangan-pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan. Ya Tuhan, tolonglah. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ajar kami untuk berpengharapan dan menjalani proses dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang tertempel di bangku gereja. Untuk mengantar persembahan, nats persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai yang ke-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan PKJ 147, bait pertama dan yang ketiga setelah kantong selesai diedarkan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilai
kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini, kami boleh diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan ini. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berikan hikmat kepada majelis yang mengelolanya sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Kita sudah menyaksikan cahaya kemuliaan Tuhan, dan sekarang mari kita menampakkan cahaya itu melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.